Yang ke-10, wala yakhdhuluhu. Dan dia juga tidak boleh membiarkannya. Dia tahu tetangganya muslim ini miskin, tidak ada makanan, tidak ada apa. Dia makan foya-foya. Sebenarnya makanan itu bisa dia bagi kepada tetangganya, tapi dia buang di sampah. Kenapa dia biarkan? Dia tetangganya orang miskin, bajunya robek-robek, nggak dikasih. Padahal dia mampu. Pembantu rumah tangga, teman, tetangga, semua. Nggak boleh kita biarkan siapapun menderita di depan mata kita. Usahakan kita punya andil di situ. Karena itu sangat membantu kita teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah ini. Ada seseorang dai dari Maroko. Orang ini Masya Allah saleh. Seorang dai berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih di poin ke-10 ya. Wala yakhzuluhu. Tidak boleh dia membiarkannya. Tiba-tiba dia mimpi. Dalam mimpinya ini kisah nyata. Dan beberapa da'i di Saudi mengangkat kisah ini. Kalau Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sampaikan berita gembira bahwasanya dia termasuk ahli surga fulan bin fulan dari suku ini. Dia tinggal di Mekah. Dai dari Maroko tidak kenal orang ini siapa. Hari kedua mimpi lagi yang sama. Hari ketiga mimpi lagi yang sama. Dia bilang ini nggak mungkin salah. Kalau cuma sekali mungkin. Ini 3 kali, 3 hari berturut-turut. Kata dai ini, saya langsung ambil pakaian saya kemudian berangkat umroh. Di Mekah kebetulan ada beberapa teman-teman saya, juga Masya Allah anak-anak soleh. Kemudian ditemui habis umroh, dia ceritakan mimpinya. Lalu dia bilang, saya perlu tahu, cari di mana suku ini di Mekah ini tinggal di mana. Ditemukan ternyata suku itu memang ada tinggal di satu kecamatan lah kalau kita ya. Di Indonesia bisa kita bilang kecamatan, di satu wilayah suku itu. Begitu mereka sampai ke lokasi itu, tiba-tiba menanyakan nama yang disebutkan dalam mimpi oleh Rasulullah SAW itu. Itu kisah nyata ya. Maka orang-orang sekitar itu mengatakan, melihat orang-orang ini berjenggot, wajahnya Masya Allah bercahaya. Mau apa kalian cari orang itu? Kata mereka, kami ingin bertemu. Kata orang-orang di situ, untuk apa bertemu dia? Kayaknya kalian ini salah orang mungkin. Loh, kata mereka yang dai-dai ini, kenapa memang? Kami tidak temukan, kata mereka, orang yang paling buruk di sekitar kami ini, yang paling banyak buat kesalahan dan maksiat, kecuali dia. Kayaknya tidak cocok, mungkin kalian salah, mungkin salah nama gitu. Kata mereka tidak, betul, tolong tunjukkan aja di mana rumahnya. Ini kan rumahnya. Diketuklah rumah tersebut. Nggak lama keluar seseorang dengan penampilan yang tidak rapi. Kelihatan dari wajahnya itu seperti orang yang kurang mood ya kalau kita. Lalu kemudian bertanya, setelah diucapkan salam oleh tamu-tamu, dia mengatakan waalaikumsalam, ada apa kalian cari saya? Kata dai dari Maroko ini, saya mau tanya, apakah anda fulan bin fulan dari suku ini? Dia mengatakan, iya benar. Maka kata orang ini tiba-tiba, saya ingin menyampaikan berita gembira dari Rasulullah SAW kepada anda. Kaget orang itu. Rasulullah sudah meninggal SAW 1400 tahun yang lalu. Dia bilang, memang ada berita apa? Rasulullah SAW datang dalam mimpi saya selama 3 hari, menyuruh menyampaikan kabar gembira kepadamu. Namamu disebut Fulan bin Fulan dari suku ini tinggal di Mekah. Dan saya datang dari Maroko khusus umrah untuk menemui kamu ini. Menyampaikan pesan Nabi SAW ini. Kalau sampaikan kepada Fulan bin Fulan dari suku ini, dia adalah ahli surga. Tiba-tiba orang itu menangis terisak-isak dan mengatakan, tidak mungkin saya. Tidak ada orang di wilayah sini yang lebih buruk dari saya. Saya ini orang yang paling jauh dari agama. Kata orang Maroko itu tidak. Pasti ada sesuatu sama kamu. Ceritakan kepada kami. Ada apa? Apa amalan yang kau kerjakan gitu? Kata dia, tidak ada. Saya semuanya serba kurang. Dan hampir semua maksiat saya lakukan. Kata orang Maroko, tidak. Coba ingat-ingat. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia bilang begini teman-teman sekalian. Ada satu amal yang saya teringat sekarang. Tetangga saya di sebelah ini adalah janda susah. Miskin. Punya anak 3 kalau nggak salah. Susah hidupnya. Waktu suaminya meninggal,
Mereka sudah tidak punya lagi penopang hidup. Maka mulai detik itu dan sampai hari ini, sudah jalan sekian tahun, saya berazam untuk membagi setengah gaji saya. Setengah buat mereka, setengah buat saya. Dan itu tidak ada yang tahu, termasuk istri saya pun tidak tahu. Baru kalian sekarang saya beritahukan. Apa kata dai dari Maroko tadi? Itu dia. Amalan itu. Kamu peduli dengan saudaramu muslim, kamu penuhi hajatnya, dijamin bagimu surga. Maka kata orang Maroko ini, ayo saya ajak kamu sekarang, kita ke Masjid Haram. Dia bilang, saya nggak mungkin ke Masjid Haram, sudah lama saya nggak pergi dalam kondisi keadaan seperti ini. Kata dia, coba ayo. Dia bilang, baiklah saya mau mandi dulu. Dia mandi, dia bersih pakai baju terbaik, lalu sama-sama ke Masjid Haram Mekah. Masuk ke dalam masjid, kata dai dari Maroko ini sama teman-temannya orang-orang Mekah ini, begitu masuk masjid, orang ini menangis terisak-isak, terharu, seperti orang yang gemetaran masuk ke dalam masjid. Sampai masuk ke saf, terus saja dia menangis. Sholat 5 waktu, sholat wajib dikumandangkan, terus dia nangis sambil mendengarkan ayat. Sampai kami pun menangis mendengarkan tangisan dia. Dia bilang, subhanallah, pas di sujud di rakaat pertama, kita angkat kepala, dia tidak angkat kepalanya. Terus saja kami sholat, orang itu dalam kondisi sujud, sampai selesai salam, kami menyentuhnya untuk menyadarkan dia kalau sudah selesai sholat, ternyata orang itu sudah jatuh dan meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khatimah karena memenuhi hak saudara muslim. Makanya di sini dikatakan makna kalimat ini luar biasa, potongan yang ke-10 ya, wala yakhzuluhu. Dia tidak akan membengkalikannya. Lalu manfaat yang ke-11 kita ambil perkataan Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Ya, kemudian beliau memberikan isyarat ke dadanya, wa yushiru ila sadri 3 marrat. 3 kali. Maksudnya adalah kalau kalian lakukan ini karena ketakwaan, karena memang mengharapkan pahalanya, itu memang dorongan dari dalam hati. Di sini ketakwaan itu. Ya. Dan takwa adalah ya, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh dalam mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik wajib ataupun sunnah, dan meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh.